Inilah detik-detik menegangkan saat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan berupaya melepaskan lilitan kawat dan ring besi yang mengunci jari-jari tangan dan kedua kaki Rudi Hartono. Pria berusia 30 tahun warga Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo ini diduga dalam kondisi depresi berat. Korban melilitkan sendiri kawat dan ring besi ke jari-jari tangan serta kakinya. Akibatnya seluruh jari mengalami pembengkakan parah dan beresiko mengalami kerusakan jaringan akibat terhambatnya aliran darah. Petugas Damkar Mat yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi darurat dengan menggunakan gerinda mini. Mereka memotong logam satu persatu secara presisi. Selama proses berlangsung, bagian logam terus disiram air dingin untuk mencegah panas gesekan melukai kulit korban. Evakuasi yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu akhirnya berhasil. Seluruh lilitan logam dapat dilepaskan tanpa menambah cedera pada korban. Di tengah keterbatasan ekonomi, Rudi diketahui hanya tinggal bersama ibunya yang seorang janda. Pemerintah desa bersama anggota DPRD Lampung Selatan kini memfasilitasi pengurusan KTP dan BPJS agar korban dapat memperoleh penanganan medis dan rujukan ke rumah sakit jiwa. Alhamdulillah saya turun ke lokasi dan memang saya temukan kondisi Rudi ini memang sangat memprihatinkan. Saya lihat juga kayak di tangan itu banyak cincin yang sudah sangat membahayakan di jarinya. Itu saya koordinasi dengan pihak damkar untuk membantu membuka cincin. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Dan juga ini lagi kita upayakan untuk pembuatan KTP saudara Rudi karena memang dia rencana mau kita fasilitasi untuk pengobatan lebih lanjut di RSJ dan harus kita ada BPJS. Alhamdulillah kita mungkin kurang lebih ya 1,5 jam kita melakukan pelepasan cincin dan kawat tersebut. Berhasil sukses dan tidak ada sedikit luka. Selanjutnya pihak kesehatan atau hal ini dari Puskesmas Sidomulyo yang melakukan penanganan untuk lebih lanjut. Setelah seluruh ring besi berhasil dilepaskan, korban langsung diserahkan kepada petugas UPT Puskesmas Sidomulyo untuk mendapatkan perawatan medis. Sterilisasi luka dan penanganan lebih lanjut, petugas berharap korban dapat segera memperoleh pendampingan kesehatan mental secara berkelanjutan agar kondisi serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Kebakaran hebat yang meninggalkan duka mendalam terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Satu unit rumah warga desa Bali Nuraga, Kecamatan Uai Panji, Lampung Selatan, ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Peristiwa naas ini merenggut nyawa sepasang lansia yang tak sempat menyelamatkan diri saat terjebak di dalam rumah yang dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melalap satu unit rumah milik Wajran, seorang kakek berusia 86 tahun. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ini baru diketahui warga saat api sudah menghanguskan hampir setengah bagian rumah. Lokasi rumah yang berada jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Mendapat laporan dari warga, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Proses pemadaman berhasil setelah 2 jam. Tragedi ini menelan 2 korban jiwa, Wajran dan istrinya Apong, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Jenazah kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah anak mereka. Akibat kebakaran tersebut dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penghuni dari rumah tersebut meninggal dunia atas nama Bapak Wajran, umur 86 tahun, dan Ibu Apong Mulyati, umur 79 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh penggunaan obat nyamuk. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Awas, Ki.
Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik mencekam saat tersangka berinisial AA menghujamkan sabetan golok ke arah korban secara membabi buta. Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek langsung tersungkur bersimbah darah dan berusaha menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan warga. Peristiwa berdarah ini terjadi di Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, aksi penganiayaan berat tersebut diduga dilatar belakangi rasa cemburu pelaku terhadap korban. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dan berhasil menghilang selama 3 hari. Namun pelariannya berakhir setelah tim gabungan Satreskrim Polres Lampung Selatan dan Polsek Jati Agung melacak keberadaannya hingga ke wilayah Kayu Agung, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat berada di dalam sebuah mobil travel yang akan membawanya kabur keluar daerah tanpa perlawanan. Tersangka langsung digelandang ke Mapolres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk motif daripada pelaku adalah cemburu, karena memang berawal dari mantan pacarnya yang berinisial A itu berawal hendak pergi ke rumahnya untuk menagih hutang. Karena semasa mereka berpacaran, pelaku ini memiliki hutang di salah satu koperasi yang mana pelaku belum membayar, sehingga perempuan mantan pacarnya ini melalui Gojek pangkalan, yaitu korban itu sendiri, itu mendatangi rumah pelaku. Dari hasil dari pemeriksaan, memang si korban ini nggak menjelaskan itu adalah ojek. Nah, kemungkinan inisiatif dari pelaku itu adalah mantan atau pacar barunya, sehingga dia emosi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Polisi juga masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa termasuk motif lengkap yang memicu aksi pembacokan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Beginilah kondisi lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera pada Kamis siang. Kendaraan yang memadati ruas jalan ini tampak begitu semeraut. Para pengendara terlihat tak sabar ingin saling mendahului. Akibatnya kemacetan pun semakin parah. Pantauan di lokasi, tumpukan kendaraan mengular hingga puluhan kilometer. Namun tak nampak petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah yang bertugas mengurai kemacetan. Tak cukup di ruas jalan ini saja, kesemerautan lalu lintas pun terjadi di ruas Simpang Yukum Jaya, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kondisi ini dikeluhkan para pengendara. Mereka mengaku kemacetan hampir terjadi setiap hari, namun sayang tidak ada penanganan serius dari aparat terkait. Hendrik melaporkan dari Lampung Tengah. Pencarian terhadap Edi, 30 tahun, seorang nelayan yang diduga tenggelam saat mencari ikan di sekitar Pulau Rimau, Lampung Selatan, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban di sekitar pesisir Pulau Rimau, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Peristiwa ini berawal saat korban bersama 3 rekannya berangkat melaut sekitar pukul 2 dini hari untuk menebar jaring ikan. Setelah selesai mencari ikan, 3 rekan korban memilih kembali ke darat. Namun korban yang berada di posisi paling belakang tiba-tiba berteriak meminta tolong salah satu rekannya bernama Zian dan langsung berenang untuk memberikan pertolongan. Namun derasnya arus dan kondisi fisik Heri mulai melemah membuat Zian hampir ikut tenggelam. Pegangan terhadap korban pun terlepas hingga Edi hilang di bawah permukaan air. Petugas menduga korban tenggelam setelah terlilit jaring ikan yang digunakannya saat menangkap ikan, sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Hari ini kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas melalui Posar Bakauheni yang didampingi oleh Pol Airut Polda Lampung, Pol Airut Polres Lampung Selatan, Pol PP Lampung Selatan, Babit Potmar Pos Bakauheni serta warga dan nelayan sekitar telah berhasil menemukan korban di sekitaran lokasi kejadian dalam keadaan MD.
dan selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bom Bazar. Dengan ditemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia, maka petugas mengimbau para nelayan agar lebih mengutamakan keselamatan saat melaut, terutama saat menebar jaring di perairan yang memiliki arus kuat. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Kegiatan paripurna istimewa ini seperti apa tanggapan Abang, Bang? Nggak ada tanggapan, udah 19 tahun, udah tua, masih susah terus rakyat sawaran. Apalagi? Selain itu Bang, untuk ke depan seperti apa Ya pesawaran, Bang? harus berjuang, cari duit. Kalau nggak mampu jangan jadi bupati, jadi wakil bupati, berhenti. Ya, jangan takut-takut, orang ngomong bener kok takut. Siap.